Oh sukacitaku, pam 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 pam, karena ku mau sekolah minggu. Oh sukacitaku, pam 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 pam, karena ku mau dengar firman. Hatiku senang sekali, mau memuji Tuhan. Sukacitaku kini penuh. Aku senang sekolah minggu, karena aku bertemu teman-teman. Sukacita, hehehe. Itu lagu ciptaan dulu teman-teman. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Pasti semua sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk sekolah minggu online ya. Shalom. Senang sekali loh Lulu bisa lihat teman-teman pagi hari ini untuk sekolah minggu online. Semua pasti sudah mempersiapkan hatinya untuk Tuhan Yesus. Ya kan, ya kan? Coba angkat tangannya yang mau memberikan hatinya buat Tuhan. Hah? Banyak sekali yeay. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup mata dan lipat tangan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan badan yang sehat. Makasih Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Ayo teman-teman, kita yang semangat ya memuji Tuhannya. Yuhu, selamat memuji Tuhan. Wake me up when I've been dozing. Shock me with the truth that you are the only
dalam hidup setiap kami. Halo teman-teman, capek tidak habis memuji Tuhan? Pasti nggak capek ya, karena semua buat Tuhan. Lihat tuh, tadi Lulu semangat banget dia memuji Tuhannya. Aku juga nggak mau kalah dari Lulu. Teman-teman, waktunya mau dengerin firman Tuhan nih. Siapa yang di sini berjanji kalau dengarkan firman Tuhan tidak main-main? Angkat tangannya. Hah? Wah, semua udah berjanji nih Tuhan. Kau lihat ya tangan-tangan yang terangkat. Mereka berjanji untuk tidak main-main dengarkan firman Tuhannya. Ya sudah yuk teman-teman. Kalau gitu kita siapkan hati buat berdoa lagi. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Yuk tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia
menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Hai, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Ada yakin semua dalam keadaan sehat ya? Yang mungkin sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan adik-adik supaya sehat kembali. Nah, ini hari Minggu, waktunya kita untuk selalu bersuka cita. Seperti lagu tadi, si Lulu, oh sukacitaku karena ini hari Minggu, dia mau sekolah Minggu. Nah, kadang yakin adik-adik juga seperti itu. Nah, teman kita Doni tadi udah berdoa untuk firman Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan adik-adik. Hari ini Kak Dewi akan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap adik-adik dan murid Tuhan Yesus yang melakukan perlawanan. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian datanglah beberapa prajurit-prajurit adik-adik dengan imam besar dan hamba-hambanya adik-adik. Nah, di situ ada murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Yudas siapa? Yudas Iskariot, yang terkenal dengan sebutan murid Tuhan Yesus yang berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap adik-adik. Nah, orang yang akan kucium nanti, dialah yang harus kau tangkap. Itulah kode yang diberikan Yudas kepada prajurit-prajurit adik-adik. Kemudian bertemulah Yudas dan Tuhan Yesus, dipeluk, diciumnya Tuhan Yesus, dan Yudas berkata, "Salam Rabi." Kemudian prajurit bergegas untuk menangkap Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus salah apa? Memang Tuhan Yesus penjahat? Tidak, Tuhan Yesus bukan penjahat, tetapi supaya genaplah apa yang ditulis oleh kitab suci, supaya semua itu terjadi adik-adik, bahwa Tuhan akan ditangkap. Dia akan menyerahkan nyawanya untuk kita semua orang-orang yang berdosa adik-adik. Akhirnya ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit, murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus mengeluarkan pedangnya dari sut. Wow, apa yang dilakukannya? Ditebaslah telinga sebelah kanan prajurit itu adik-adik menggunakan pedangnya Simon. Set, cus, bah, putus adik-adik telinganya. Kemudian Tuhan Yesus bagaimana? Senang atau marah? Tuhan Yesus tidak senang, malahan Tuhan Yesus menegur Simon agar tidak melakukan hal itu. Dan Tuhan Yesus mengambil kembali telinganya dan memasangkan kembali dan menyembuhkan tadi prajurit tadi adik-adik. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Nah, lewat kisah ini adik-adik, Tuhan Yesus menegur kepada Simon agar tidak melakukan hal itu, agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Kita harus saling mengasihi. Jadi lewat cerita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan adik-adik. Namun kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan adik-adik. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak damai, anak-anak yang selalu memancarkan kasih Tuhan. Kita harus berbuat kasih. Nah, demikian cerita hari ini adik-adik. Gimana tentang kisah Yesus ditangkap, kemudian muridnya Yesus menebas telinga seorang prajurit. Namun Tuhan Yesus menegur tidak boleh melakukan hal itu. Tuhan Yesus menyembuhkannya dan Tuhan Yesus mengajarkan agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapa di sini yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan? Nah, kita harus selalu ingat ya adik-adik, kita tidak boleh membenci
teman kita, adik atau kakak kita yang melakukan kesalahan, kita balas lagi, aku harus balas dia. Tidak seperti itu, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik semua dapat belajar melalui firman Tuhan pagi hari ini ya. Mama papa di rumah juga kiranya boleh belajar juga bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu untuk selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Yuk kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau mengajar kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih kepada sesama. Makasih Tuhan, berkati kami, berkati mama papa kami, adik dan kakak kami. Terima kasih Tuhan, cukupi segala kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, nanti seperti biasa aktivitas akan Kak Dewi kirim. Kalian kumpulkan di grup seperti biasa ya. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.